Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Mutiara Saputri. Dalam pembahasan kali ini, perlu kalian ketahui bahwa dalam akuntansi syariah terdapat pasar keuangan dan instrumen keuangan syariah. Pembahasan yang pertama akan kita bahas tentang pasar keuangan syariah. Pasar keuangan atau pasar modal merupakan salah satu cara atau kaidah untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar keuangan atau pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar keuangan atau pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar keuangan atau pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan pasar keuangan Indonesia. Era kebangkitan pasar keuangan atau pasar modal syariah Indonesia dimulai pada tahun 2011, di mana pada saat itu banyak gerakan inovasi diluncurkan ke pasar, di antaranya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, serta Sharia Online Trading System atau SOTS. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip syariah atau Islam. Sejak momen kebangkitan tersebut, pasar modal syariah dirasakan memiliki energi baru untuk terus bertumbuh sehingga mampu menorehkan milestone baru secara konsisten. Prinsip, karakteristik, dan fungsi pasar syariah. Yang pertama, prinsip keuangan atau pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham, suku, dan reksadana. Yang kedua, karakteristik. Terdapat beberapa karakteristik pasar keuangan atau pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal ini juga memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual belinya, terutama untuk menghindari larangan yang mengandung unsur ghohar atau ketidakpastian dan riba. Dengan demikian, sifatnya universal, sehingga tidak terbatas hanya dapat dimanfaatkan oleh suku, agama, atau golongan tertentu saja. Yang ketiga, fungsi. Fungsi dari pasar keuangan yaitu ada fungsi harga, fungsi likuidasi, dan fungsi meminimumkan biaya. Dalam pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah aset-aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun dalam transaksi keuangan syariah. Aset-aset itu bisa berupa kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Dalam kegiatan ekonomi syariah, ada beberapa jenis instrumen keuangan, yaitu akad investasi dan akad jual beli atau sewa menyewa. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga suku, dan yang keempat saham syariah. Akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna, yang keempat ijarah.
Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta share ke teman-teman yang lain sehingga kita dapat belajar bersama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.